10. Proses pengadaan dan pekerjaan bioremediasi di PT CPI adalah sah. Bahwa dalam nota pembelanya pada halaman 895, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengadaan dan pekerjaan bioremediasi di PT CPI adalah sah. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa dalam pembelanya halaman 12 Romawi dalam halaman 895 dan 928, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa pengadaan kontrak 7861 OK telah mendapat persetujuan dari BP Migas SKK Migas sejak perencanaan BPNB AV 080178, persetujuan penetapan pemenang lelang. Hal demikian telah sesuai dengan PTK pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi K3S sebagaimana dimaksud dalam PTK 007 tahun 2004. Begitu juga halnya dalam proses pengadaan kontrak bridging nomor C905608 adalah sah sesuai dengan PTK 007 tahun 2011. Demikian juga dengan pendapat penasihat hukum terdakwa dalam pembelanya pada halaman 938 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar terdakwa sebagai tim leader Waste Management di SLN Duri bekerja sama dengan Diksi Prematori telah melakukan proses pengadaan bioremediasi secara tidak benar, yakni dengan melakukan penunjukan langsung dan melakukan negosiasi kepada PT Grand Planet Indonesia untuk kontrak bridging nomor C905608 tanggal 25 Agustus 2011. Padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan bioremediasi di Sumatera Light North. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diuraikan dalam surat tuntutan, telah jelas menyatakan bahwa proses pengadaan pekerjaan bioremediasi di SLS terkait dengan kontrak nomor 7861 OK adalah tidak sesuai dengan ketentuan PTK 007 PTK 6 Romawi 2004 tentang pengolahan rantai supply kontraktor kontrak kerjasama. Demikian juga terhadap proses pengadaan untuk kontrak bridging nomor C905608 adalah tidak sesuai dengan PTK nomor 007 revisi 2 PTK 1 Romawi 2011 tentang pedoman pengolahan rantai supply kontraktor kontrak kerjasama. Adapun terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan bioremediasi di SLN adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bukan merupakan panitia pengadaan telah melakukan tugas-tugas panitia pengadaan seperti ikut menandatangani notulen rapat negosiasi tanggal 22 Agustus 2011 untuk kontrak nomor C905608 bersama dengan wakil PT Grand Planet Indonesia. Sedangkan PT Grand Planet Indonesia tidak mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan pengolah limbah. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak. 11. Pelaksanaan pekerjaan bioremediasi sesuai dengan Kepmen LA nomor 128 tahun 2003. Bahwa dalam pembelanya halaman 12 Romawi dan halaman 988, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan bioremediasi di PT CPI dilakukan dengan SOP yang disusun berdasarkan penelitian panjang dan mengikuti ketentuan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar, karena dalam kenyataannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan pelaksanaan bioremediasi di PT CPI baik di SLS maupun di SLN adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003, yaitu PT SGJ maupun PT Grand Planet Indonesia selaku pelaksana pekerjaan bioremediasi di PT CPI tidak pernah melakukan analisa limbah dan analisa pendukung, serta analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis untuk efektifnya pengolahan. Di antaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomasa unsur karbon, pengukuran respirasi, fiksasi nitrogen, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan terlaksananya proses pendegradasian limbah minyak dan tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPA lebih kecil dan sama dengan 1%. Hanya dengan perlakuan yang sama dengan cara pemupukan tanpa memperhitungkan kebutuhan nutrisi yang tepat. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak. 12. Izin pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak, izin pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak mentah, COCS, adalah merupakan tanggung jawab perusahaan.
bahwa dalam pembelanya halaman 939, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang menjadi dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan saat ini adalah surat dakwaan nomor register perkara PDS 20 JKTSL 12 2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama terdakwa Widodo. Mengingat tujuan dari surat dakwaan dalam proses pidana adalah sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, dan dasar putusan pengadilan dikaitkan dengan sifat pertanggungjawaban pidana yang individual. Bahwa sifat pertanggungjawaban oleh koperasi tidak menghapus sifat pertanggungjawaban individual. Dengan demikian, sudah sepantasnya alasan penasihat hukum terdakwa tersebut diabaikan. 13. Pelaksanaan bioremediasi tahun 2008 sampai 2012 di PT CPI Tanah di PT CPI telah mendapat izin dalam bentuk kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup. Bahwa dalam pembelaannya halaman 14 Romawi dan halaman 959, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan bioremediasi tahun 2008 sampai 2012 di PT CPI telah mendapat izin dalam bentuk kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa pelaksanaan bioremediasi sejak tahun 2008 sampai 2012 yang dilaksanakan di PT CPI tidak didasarkan pada adanya izin dari KLH sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kemen LH nomor 128 tahun 2003. Namun alasan penasihat hukum di dalam pembelaan tersebut menyatakan bahwa yang dijadikan dasar pelaksanaan bioremediasi sejak tahun 2008 sampai 2012 adalah didasarkan pada kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Alasan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah keliru karena kebijakan dapat dikeluarkan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. 14. Unsur pasal 55 ayat 1 K1 KUHP tidak terbukti. Bahwa dalam pembelanya halaman 1030, penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa unsur secara bersama-sama tidak terbukti. Bahwa dalam tuntutan, penuntut umum telah menjelaskan tentang kerjasama yang diinsapi dari para pelaku sebagaimana terurai pada halaman 179 sampai dengan halaman 180 surat tuntutan penuntut umum, sehingga selebihnya tidak perlu kami tanggapi lagi karena sudah kami uraikan dalam surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013. 15. Tanggapan terhadap hal-hal yang memberatkan. Bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum halaman 1053 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan semata-mata merupakan suatu sikap batin penuntut umum yang frustasi karena tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penilaian penuntut umum tersebut adalah penilaian yang sangat subjektif dan tidak berdasar, serta apakah motifnya untuk menghukum terdakwa setinggi-tingginya atau ada dendam kepada terdakwa atau ada pesanan oleh pihak-pihak jahat kepada penuntut umum. Bahwa atas pernyataan penasihat hukum tersebut, kami sangat menyayangkan sikap penasihat hukum yang sangat tendensius dan arogan serta tidak menghargai profesi masing-masing. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saudara penasihat hukum sebagai orang yang benar dan sempurna? Bagi kami, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang lumrah sebagai dinamika kehidupan yang senantiasa akan menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman. Akan tetapi, tidak seharusnya melakukan penghujatan sehingga kita dituntut untuk bersikap profesional dan tidak emosional. Bahwa pengetahuan yang hak hanyalah milik al-alimu yang maha mengetahui segala sesuatu, karena manusia hanya diberi pengetahuan sedikit dan jauh dari pengetahuan yang Allah miliki, dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Seperti yang telah kami kemukakan di atas, bahwa kami tidak akan menanggapi seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan saudara tim penasihat hukum, karena kami telah menyampaikan secara panjang lebar dan terinci dalam requester. Oleh karenanya, segala sesuatu yang belum kami tanggapi dalam replik ini, kami tetap pada surat tuntutan requester yang telah kami bacakan dan diajukan pada persidangan hari Jumat tanggal 14 Juni 2013. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan Jumat 14 Juni 2013, yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan: 1.
menyatakan terdakwa Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 K1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan di rutan. 3. Denda sebesar Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti kode huruf A sampai E dan seterusnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Bakhtiar Abdul Fattah, dan barang bukti kode huruf F dan G tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Menghukum terdakwa Widodo membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penutup. Demikian tanggapan replik penuntut umum terhadap nota pembelaan pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2013. Selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Widodo dengan harapan dapat memberikan putusan yang tepat dan seadil-adilnya. Semoga apa yang telah kita perbuat dan kerjakan selama persidangan ini bernilai sebagai suatu ibadah yang senantiasa mendapatkan ridho dan harapan dan barokahnya. Amin. Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Majelis.